kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh sama-sama. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Katakan, tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Amin. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Boleh jemaat Tuhan saja katakan, walau ku tak semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan. Amin. Meski lewati lembah taufan, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng. Boleh sambil angkat tangan sama-sama katakan,
tangan bangkuk meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Kita mencatat bahwa Dia perlindungan kita, Dia kekuatan kita. Amin. Saya akan share firman Tuhan secara cepat. Saya beri judul pagi hari ini, apa yang kita punya? What do you have? Alkitab selalu bekerja. Tidak pernah Tuhan meminta sesuatu kepada kita yang kita tidak punya. Yang setuju boleh katakan amin. Kuasa Allah selalu bekerja dengan apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja. Alkitab mencatat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ke 7. Ada seorang nabi yaitu Elisa. Elisa mengikuti Elia. Elia ketika dia akan terangkat, Elisa kemudian mendapatkan pengurapan kuasa Allah. Kemudian Tuhan memakai Elisa dengan kuasa yang dahsyat, seperti ketika dia pakai Elia. Suatu waktu ada seorang janda yang kemudian dalam Alkitab mencatat dalam 2 Raja-Raja dari ayat yang pertama sampai ke-7 dicatat dengan jelas seorang janda ditinggal oleh suaminya. Dan dikatakan firman Allah, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah sakit dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Ada satu kisah kemudian wanita ini ditagih oleh penagih hutang. Mungkin kurangnya dikit reportnya. Padahal firman Allah berkata, suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan. Suaminya adalah orang yang menghormati Allah. Kalau Anda baca kisahnya, saudara, dikatakan bahwa suaminya itu takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Orang yang sudah sungguh-sungguh, bisakah kita mengalami kesulitan? Bisa. Sudah menghormati Tuhan, bisakah kita mengalami jalan buntu? Dikejar-kejar kesulitan. Bisa, saudara. Bahkan wanita ini mendapatkan hutang yang ditinggal oleh suaminya. Dan apa yang terjadi, saudara? Penagih hutang datang ingin mengambil kedua anaknya menjadi budaknya. Alkitab mencatat dia ketakutan luar biasa. Dan dia mencari nabi. Dia ketemu dengan Nabi Elisa. Dan dia mengadukan perkaranya. Apa yang nabi ini katakan? Dia katakan, apa yang kau mau supaya aku perbuat kepadamu? What do you want? Wanita ini mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak datang kepada orang lain mengadukan perkaranya. Kalau kita ada masalah, datang kepada Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Kadang ketika kita datang kepada orang yang salah, masalah kita yang kita adukan, itu bisa menjadi masalah yang lebih besar lagi. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan kemudian kita bisa datang kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Mereka masih manusia, sama Pak. Tapi Tuhan pakai mereka. Seperti Elisa, dia datang. Wanita ini datang kepada nabi ini mengadukan perkaranya.
Elisa tidak bisa menolong untuk mengganti hutang-hutangnya. Tapi Elisa percaya bahwa ada hikmat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup menjamah. Karena apa? Karena wanita ini adalah wanita yang mencintai Tuhan, keluarganya. Boleh katakan bersama dengan saya, mencintai Tuhan. Boleh katakan sekali lagi, mencintai Tuhan. Karena apa? Orang yang mencintai Tuhan pasti dia akan menghormati Tuhannya. Saudara mencintai teman Anda, mencintai pasangan kita, mencintai orang yang kita cintai, kita akan hargai. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara lihat ada orang-orang yang kemudian ketika dia tidak mencintai pemimpin bangsanya, dia bisa menembaknya, dia bisa bikin demo di mana-mana, karena memang sudah tidak suka. Jadi dasar cinta kita kepada Tuhan, itu yang kemudian menggerakkan kuasa Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Yang kedua, kemudian Elisa berkata, apa yang kamu punya di rumah? What do you have in your house? Dalam terjemahan, salah satu terjemahan di situ dikatakan, dia katakan, what do you have in your house? Dia katakan, hambamu ini, your servant has nothing there at all. She said, except a little oil. Then Elijah said, go around and ask your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Dia katakan bahwa kamu punya apa di rumah? Kamu punya apa? Saudara, Tuhan tidak pernah memakai sesuatu yang Anda dan saya tidak punya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia pakai apa yang ibu punya. Dia pakai apa yang Anda punya. Dan yang Anda dan saya punya berbeda dengan yang orang lain punya. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, engkau akan melihat ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang tidak dipunyai oleh orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika engkau membandingkan, compare hidupmu dengan orang lain, engkau akan menemukan engkau tidak punya apa-apa. Alkitab mencatat, dia bilang, aku cuma punya dikit. Pertama dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Your servant has nothing. Gak punya apa-apa. Padahal dia punya. Berapa di antara kita berpikir, saya gak punya apa-apa? Saudara, kita tidak punya apa-apa bukan berarti kita tidak punya sesuatu. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan cuma little, cuma sedikit. Dari yang sedikit ini Tuhan bisa gandakan. Tuhan bisa curahkan kuasanya yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu, apa yang kita punya? Bapak Ibu masih punya banyak. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu share kepada teman saya. Tambah high sedikit. Kita di airport dan lihat ada bapak ibu yang ibu-ibu, dua ibu-ibu yang dorong stroller. Dia pembersih toilet. Saya bilang, kita mesti banyak bersyukur. Tuhan terlalu baik. Artinya bukan Tuhan tidak baik kepada mereka. Berarti Tuhan kasih kesempatan kita lebih. Setuju boleh katakan amin. Kadang kita lupa. Saudara, karena kita lihat, jangan bandingkan diri kita dengan orang yang terlalu tinggi. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda dan saya ingin membandingkan hidup kita, bandingkan dengan orang yang ketika engkau lewat di jembatan, ada orang yang sederhana sekali. Bandingkan. Dan engkau akan tersungkur kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yes. Kita tidak punya banyak, tapi kita punya sesuatu. Setuju boleh katakan amin. Saya melihat yang di YouTube.
Ada orang yang lagi masaknya itu di kayak gubuk gitu. Tapi kemudian dia menjadi YouTuber yang terkenal. Per bulan bisa mendapat 20 juta. Cuma orang desa. Saudara lihat, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi dia melihat ke dalam diri dia apa yang dia punya, yang orang lain tidak punya. Anaknya yang masih kecil bilang sama mama papanya, "Ma, Pa, bikin YouTube, masak di gubuk." Saudara, kemudian mereka bukan Kristen. Saya hanya memberikan pandangan bahwa kita punya banyak, Pak. Setuju, boleh katakan amin. Tuhan bisa bekerja. Mereka orang yang bukan bahkan seperti kita bisa meminta kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setuju boleh katakan amin. Apa yang Anda punya? Kalau Yesus bertanya, "What do you have in your house?" Anda punya banyak. Anda punya sesuatu, apalagi Anda punya iman kepada Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Anda tidak punya apa-apa, tapi Anda masih punya iman, kepercayaan kepada Yesus. Itu lebih di atas segala-galanya. Alkitab mencatat iman yang sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang sangat kecil. Tapi Alkitab mencatat iman yang sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Saudara, apa artinya? Apakah kita boro-boro ke Israel cepat-cepat dan cari biji sesawi? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Iman yang seperti biji sesawi itu artinya, bahasa aslinya, iman yang bertumbuh seperti biji sesawi yang kecil. Sebab itu kenapa kita mencari Tuhan, Pak? Kenapa kita berdoa? Kenapa, Bapak Ibu? Apa Yesus darahnya tidak cukup? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita baca firman? Apa kita kurang kerjaan? Itu semata-mata supaya iman kita bisa bertumbuh. Setuju? Boleh katakan amin. Supaya even Anda dan saya, harapan Anda tinggal kecil. Mungkin dokter memvonis, mungkin di depan ada kesulitan, mungkin kita dikejar-kejar oleh keuangan yang sulit. Bapak Ibu Saudara, miliki iman yang kecil yang bisa memindahkan gunung. Iman yang bertumbuh, iman yang dibangun. Setuju boleh katakan amin. Karena ketika kita berdoa, when you worship, engkau dikuatkan. Ketika engkau menyembah Tuhan, engkau dibangun kembali. Sehingga iman kita akan bertumbuh. Itu yang akan memindahkan gunung masalah, bukit pencobaan, semua kesulitan yang tidak mampu kita hadapi. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. What do you have? Apa yang Anda punya di rumah, itu yang akan mengguncangkan surga. Pengharapan sekecil apapun akan menggerakkan surga. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu tidak terjadi hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk semua orang. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya? Boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena Alkitab mencatat bahwa apa yang Anda dan saya percayai, itu yang akan terjadi. Dalam Yohanes 12 ayat 24 berkata seperti ini. In the book of John dikatakan, Jesus said, "Amen, and I say unto you, whoever believes in me," dia katakan, "will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I'm going to my Father." Apa janji Tuhan ini? Dia bilang begini, siapa yang percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Apa itu? Anda boleh lihat air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan. Artinya ketika tidak ada harapan, mujizat masih terjadi. Setuju boleh katakan amin. Lagu yang saya tulis tadi adalah lagu yang saya tulis bahwa kadangkala kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi Yesus bisa mengubah
dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika engkau tidak kecewa dengan apa yang kita punya, engkau akan terus kuat dan bertumbuh imannya dan mengasihi Tuhan dan melihat jalan-jalan yang terbuka. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Engkau akan kecewa. Engkau akan merasa Tuhan selalu kurang. Betul Bapak Ibu? Karena manusia ketika dikasih 1 juta tetap merasa kurang. Tapi ada orang 1 juta dikasih sudah nangis-nangis tersungkur. Bapak Ibu ingat baik-baik. Cukupkan dengan apa yang kita bisa menikmati setiap hari. Tapi jangan takut dengan yang kecil di tangan kita. Anda dan saya akan melihat pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang besar. Kapan? Ketika engkau percaya. Ada berapa di antara saudara percaya bahwa Tuhan membuka jalan atas keluargamu? Anak-anakmu kelak akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Engkau akan melihat Tuhan membuka pintu-pintu yang sulit, yang hari ini Anda tidak bisa lihat jalan. Tapi dari hal yang kecil yang Anda punya, iman, pengharapan yang kecil yang Anda punya akan membawa engkau pintu ke pintu, pintu yang dahsyat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia katakan, Elisa katakan kepada perempuan ini, kamu pergi kepada setiap tetanggamu, ambil, pinjam bejana-bejana, jangan sedikit. Artinya sejauh mana Anda percaya, sejauh mana Anda yakin, itu yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Dia pergi ke setiap tetangga. Mungkin ada yang marah, ada yang gak kasih, ada yang mungkin ngejek, tapi dia pinjam dan dia bilang bahwa aku akan mengisinya dengan minyak dan minyak itu akan penuh. Saudara, ini adalah hal yang menakutkan. Karena apa saudara? Karena dia belum lihat, tidak ada minyak, cuman sedikit saja. Jadi saudara, iman itu adalah tindakan yang kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Ada di antara saudara jalan tertutup, tapi engkau percaya suatu waktu Tuhan akan buka. Setuju boleh katakan amin. Itu yang akan terjadi. Saya selalu memiliki pemahaman yang sederhana Bapak Ibu. Ketika tidak ada jalan, tersungkur di hadapan Tuhan dan percaya Dia bisa buka jalan. Belum terjadi, percaya. Sebab itu firman Allah berkata bahwa berdoalah dengan apa? Tidak jemu-jemu. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara yang lelah berdoa, belum ada jawaban. Ada di antara saudara yang capek berdoa karena gak ada jawaban, Anda berhenti. Mari hari ini tetap berdoa, keep praying. Setuju boleh katakan amin. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan waktu yang tepat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Wanita ini kemudian mengambil bejana-bejana itu dan dia mendekatkan. Dia bilang kepada anaknya, dekatkan. Setiap didekatkan dia tuang. Dia takut tidak ada minyak karena cuma sedikit. Tapi dia percaya. Dia katakan firman Allah, shut the door, tutup pintumu. Artinya berdoa. Setuju boleh katakan amin. Ketika mujizat belum terjadi, jangan berhenti berdoa. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kadang-kadang mujizat terjadi ketika engkau ingin menyerah. Ketika pintu semua tertutup, di tempat-tempat tersembunyi berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk usaha, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk jiwa-jiwa. Dan firman Allah berkata, ketika janda ini mendekatkan, kemudian minyak mengalir, tidak ada henti-hentinya sampai waktunya tepat. Dan kemudian hamba Tuhan ini berkata kepada janda ini, kamu pergi jual itu dan dia boleh hidup, melanjutkan hidupnya. Saudara lihat mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya kuasa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja? Ada seorang anak yang kami doakan. Ada banyak saudara, tapi seorang anak saya saksikan. Dia tumor otak, ngalamin pemulihan, kemudian koma lagi. Secara manusia dokter bilang tidak mungkin. Mamanya setiap masuk ketika dia koma tetap menyembah Tuhan, tetap percaya.
saudara. Dan itu yang mengguncangkan surga. Kemudian dapat kabar beberapa hari kemudian dia sadar. Dia sadar dijamah Tuhan. Dokter bilang tidak mungkin, kemudian dipulangkan ke rumah. Dan dikirim video kepada kami, sudah selfie. Yesus tidak pernah berubah. Setuju boleh katakan amin. Sudah pulih dalam pemulihan. Berapa di antara saudara percaya bahwa dalam lewat lembah kelam engkau percaya Tuhan sanggup menolong, karena Dia perlindungan, Dia segala-galanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pada ibadah kedua kita akan bersama menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa secara khusus. Dan saya akan share firman Tuhan. Tentang waktu yang tepat di mana Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Setuju boleh katakan amin.